Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada kesempatan di sore hari ini kita bisa bertemu di dalam channel kesayangan kita, Nasihat Qaul 49. Sahabat MSK sekalian, pada kesempatan hari ini kami akan membuat tutorial bagaimana menangani gangguan jin dalam tubuh kita, khusus yang mungkin belum sempat diruqyah. Bagaimana cara ruqyah mandiri ini? Cukup dengan menggunakan tangan, nanti tangan kita. Teknik ini disebut teknik tawaf. Jadi putaran tangan di perut kita untuk mengatasi gangguan jin. Mungkin ada beberapa ciri dalam tubuh kita. Biasanya orang yang mengalami gangguan jin tersebut ada dua kondisi, sadar dan tidak sadar. Ketika sadar, biasanya orang yang didapat di dalam tubuhnya gangguan jin itu sering emosian ya. Jadi kalau sahabat yang sering emosi, ya maaf, mungkin sahabat tidak pernah didukung, tidak pernah mungkin pasang susu. Tetapi ketika kita sering marah, emosi, disitulah celah setan masuk ke dalam tubuh kita. Yang pertama. Yang kedua, orang yang memiliki gangguan jin itu biasanya di saat sadar itu dia senang sendirian, tidak mau bergaul dengan teman-teman. Sendirian di sini secara khusus itu bukan karena memang tidak ada temannya, tapi ada teman dia tidak mau bergaul dengan tetangganya, dengan sahabat, dengan keluarganya. Jadi cenderung senang menyendiri. Ketiga, orang yang ada gangguan jinnya biasanya itu sahabat cenderung baperan, jadi mudah terbawa perasaan, jadi bawaannya itu mudah tersinggung ketika mungkin ada status, ada mungkin temannya ngomong sesuatu, jadi cenderung baperan bukan berperan. Maksudnya sahabat tuh berperan gitu ya, biar kita menjadi manusia yang bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Ada ciri yang lain, sahabat, orang-orang yang memiliki gangguan jin itu biasanya kondisi sadarnya itu dia sering mencium, ya, melihat, mendengar yang orang lain, mungkin temannya, mungkin orang tuanya, mungkin saudaranya yang ada di rumahnya atau di tempat nongkrongnya, itu dia sama hal-hal yang bersifat gue itu sensitif. Ini ciri indikasi seorang itu memiliki gangguan jin. Ada lagi gampang lupa di rakaat sholat, sedangkan sholat zuhur baru 2 rakaat, tiba-tiba salam, sholat subuh. Ini ada. Atau wudhu sering diulang-ulang padahal sudah wudhu. Terus apa? Cenderung orang-orang yang ada gangguan jin itu berat untuk ibadah. Kadang di punggung itu seperti ada yang bawa beban berat, kepala pusing, ya. Kemudian mungkin dada sesak di waktu sore hingga malam hari. Nah itu sahabat beberapa indikasi gangguan ketika kita sadar. Dan ada beberapa lagi gangguan, ciri-ciri gangguan jin dalam tubuh ketika tidak sadar. Maksudnya nggak sadar tuh ngapain? Ya ketika kita sedang tertidur. Biasanya orang yang ada gangguan jin itu cenderung ketika tidur itu sering mimpi buruk. Apa mimpi buruknya? Contohnya mimpi digigit ular, melihat binatang buas dikejar-kejar, mimpi bertarung, mimpi berlari entah kemana, mimpi jatuh dari ketinggian, mimpi gendong anak, mimpi ujian yang gak kelar-kelar, mimpi air seperti banjir, tsunami, mimpi seperti melihat penampakan setan. Itu indikasi gangguan jin ketika tidur. Ada lagi mungkin yang sering ngigo tidur tapi ngomong kayak presentasi gitu. Dan juga giginya sering beradu. Nah ini gigi gangguan jin juga sahabat. Maka ada sebelum mungkin
manggil peruqyah atau mungkin peruqyahnya jauh, kita bisa lakukan cara ini untuk mengatasi gangguan jin dalam tubuh kita, yaitu dengan ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri ya artinya ruqyahnya dilakukan sendiri. Ada beberapa metode. Pada hari ini kita membahas satu metode tentang ruqyah mandiri dengan putaran tawaf namanya. Caranya gampang sahabat. Jadi tangan kanan kita taruh di perut, kemudian kita putar berlawanan dengan arah jarum jam sambil kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Ya, ayat-ayat ruqyah yang mungkin sahabat sekalian sebagian ada yang sudah hafal atau yang belum. Ya standarnya minim-minimnya gitu ya, kita baca surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kita praktekin ya sahabat, semoga bisa bermanfaat, nanti bisa diaplikasikan di rumah masing-masing. Tentu sebelum ruqyah ini kita harus kondisi berwudu dulu ya, berwudu. Di saat baca kita harus juga yakin atas pertolongan Allah dengan niat meminta kesembuhan dengan proses ruqyah mandiri ini. Baik, kita mulai caranya. Jadi sahabat tangannya taruh di perut, kemudian kita putar berlawanan arah jarum jam, sedikit ada tekanan. Kenapa di perut? Karena salah satu hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya penyakit itu pusatnya di perut. Kemudian dengan kita menekan perut kita, penyakit yang ada dalam tubuh kita baik medis maupun non medis, jika kita yakin, insya Allah Allah akan berikan kesembuhan. Sebagaimana Allah katakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Allah itu menurunkan syifa ya, sembuhan dari Al-Quran tersebut bagi orang-orang mukmin, tentu orang-orang yang yakin dengan Al-Quran. Caranya kita taruh, ya kita tekan, kemudian kita bacakan suratul Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lanjut Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
kita tekan, kemudian kita dorongnya tambahnya, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim sampai ke atas, kemudian batukan. Biasanya sahabat ya, ketika ada gangguan jin dalam tubuh kita itu akan muntah ya. Makanya siapin kantong plastik ya, kresek sebagai penjagaan, khawatir muntah nanti apa muntahnya jangan sampai mana-mana gitu ya. Demikianlah sahabat tutorial ruqyah mandiri dengan cara putaran tawaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, and like channel ini agar bermanfaat bagi sahabat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.